Kedua, fatwa sang Kiai Mama Gufron, di mana dirinya seakan sebagai wali di atas wali, seakan-akan menjadi nabi di atas nabi, hingga ia merasa memiliki banyak mukjizat, merasa bisa berbagai bahasa binatang, bisa bahasa para malaikat, bisa mengatur malaikat, bisa membentak malaikat, bisa menghentikan hujan, bahkan mampu menjadi penjaga pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ini fakta menyebar. Nah pemirsa, inilah video pengakuan dari Kiai Mama Gufron. Bahasa apa? Bahasa jin. Kalau bahasa malaikat, Bismillahirrahmanirrahim. Maqali inna kalimah Allah, maqali inna kalimah dunya al-hati ma fi Allah. Maskun. Ketiga, pernyataan Sang Kiai Said Agil Sirot, di mana beliau mengajarkan agar kelak bila ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawab saja muridnya Kiai Hasyim Asy'ari. Dan di lain waktu beliau juga mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla pada awal mulanya tidak mengetahui siapa dirinya. Kok bisa Allah itu dibilang begitu? Allah pada awal mulanya tidak mengetahui siapa dirinya. Kok bisa? Sungguh ajaran Sang Kiai ini sangat aneh binyeleneh. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla yang dengan tegas dan jelas berfirman, Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Nah, dari firman tersebut telah jelas bahwa Allah sendiri yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan semua manusia, Tuhan semua makhluk. Lalu kenapa firman Allah Azza wa Jalla tersebut, juga hadis-hadis Rasulullah yang berkenaan dengan itu, juga terhadap tugas yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada malaikat mungkar nakir menjadi bahan ledekan seorang kiai? Kenapa? Bahkan Allah juga berfirman, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirahum wa najwahum wa annallaha alamul ghuyub. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib? Pada ayat tersebut jelas dengan sifat kemahatauannya Allah Azza wa Jalla itu mengetahui segala sesuatu, baik mengetahui bisikan-bisikan yang dirahasiakan oleh manusia maupun rahasia-rahasia yang sifatnya gaib. Nah, kalau Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu dengan melekat dengan sifat kemahatauannya, lalu kenapa malah Sang Kiai ini mengatakan bahwa Allah pada awal mulanya tidak mengetahui atas siapa dirinya sendiri? Memangnya baru sejak kapan Allah memiliki sifat maha tahu itu, Pak Kiai? Nah pemirsa, inilah video-video dari pernyataan Kiai Said Agil Sirot. Kalau tanya marobuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Tuhan ingin mengetahui dirinya. Ketika dia masih tunggal, dia pun nggak tahu dengan dirinya. Nah pemirsa, cukuplah 3 contoh dari pernyataan Pak Kiai yang nyeleneh dalam memberikan wejangan kepada jamaah mereka. Dan sebenarnya masih cukup banyak wejangan nyeleneh yang bertebaran di berbagai media. Banyak! Dan bila wejangan-wejangan semacam ini banyak di flow up oleh berbagai media dan terus berulang-ulang, terus diulang-ulang, maka apa-apa yang asalnya merupakan kesalahan pemikiran yang sifatnya personal akan bisa bergeser menjadi diyakini banyak umat menjadi seakan merupakan ketetapan firman atau minimal dianggap dari sabda Rasulullah SAW. Padahal kenyataannya adalah bukan. Padahal hakiki itu tidak akan berubah kecuali tetap pada asalnya. Kesalahan tidak akan menjadi kebenaran walau berulang kali diumumkan. Dan sebaliknya, kebenaran tidak akan jadi kesalahan walau tak seorang pun mengetahuinya.
Adapun mengapa sampai terjadi pembenaran palsu, terjadi tuduhan salah palsu, tidak lain karena niat-niat jahat atau karena produk akidah yang bermasalah, dan itu ditopang oleh berbagai media yang merupakan corong-corong para kapitalis, para oligarki, para orientalis, para sekuleris, lalu disuguhkan kepada umat yang kebanyakan sudah enggan berpikir objektif, sudah enggan menggali dan mengkaji, sudah enggan melakukan observasi uji kebenaran, yang endingnya fitnah akhirnya dianggap ketetapan firman. Nah pemirsa, agar kita tidak ikut terjatuh ke dalam efek pembenaran palsu, maka penting kiranya untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima. Jangan sampai menerima informasi tanpa pertimbangan. Kita sadari bahwa edukasi kritis terhadap informasi yang kita terima dapat mencegah kemungkinan percaya pada kebohongan yang diulang-ulang. Penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak terbukti kebenarannya merupakan juga amanah firman. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada surat Al-Hujurat ayat 6, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah pemirsa, demikianlah kiranya apa yang perlu saya sampaikan. Apa yang benar sejatinya kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa-apa yang salah yang terucap dari mulut saya adalah semata-mata dari kekhilafan saya sebagai manusia yang banyak kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.